我去，这小子怎么不按套路出牌？你真以为我打不过你吗？对，给我们一个交代，给我们一个交代。我们这个人，听说我是杂役兵，身上却藏好。我道宗的便宜，但我却一点都不看。算你们跑得快。不再污蔑我道宗。Halo guys, welcome back to KD Universe. Oke, kita lanjutkan salah satu Tonghua. Yes, Tonghua kemarin atau Tonghua tadi, First Son in Love Vanguard of All Time atau Wingsan Qian Tao. Nah, di part kali ini kita semua bakal melihat tiba-tiba muncul seseorang dari sekte Juntian yang memanas-manasi keadaan di sana. Wuchou menyerangnya guys, sehingga bakal terjadi pertempuran lagi nih. Wah, gimana tuh? So, mari kita lihat di part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Qifeng ditantang oleh seorang kakek. Terjadilah pertempuran yang cukup sengit, tapi apa yang terjadi ternyata si kakek menggunakan senjata racun melumpuhkan Qifeng. Jelas membuat murid lain di sekte Tao itu auto kesal. Tetapi senior Keng Yong menenangkan mereka karena mereka ini sengaja membuat para murid kesal. Apalagi posisinya kan sekarang di sekte Tao itu serba salah guys. Mau gerak juga salah, mau diam juga salah. Jika dibiarkan mereka juga bakal semakin parah. Kalau dihajar, reputasi sekte Tao itu hancur. Wuchou lah yang maju pada akhirnya. Dia pastikan kepada senior Keng Yong dirinya memiliki sebuah rencana khusus. Wuchou pun maju menghajar sang kakek. Benar aja, sekarang sekelompok orang itu memanfaatkan kesempatan menganggap sekte Tao sangat kejam. Ada lagi orang-orang maju menganggap Wuchou lemah. Dia mendengar kalau Wuchou adalah murid tukang doang guys. Tetapi pada akhirnya semuanya dihabisi oleh Wuchou dalam waktu singkat. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Setelah menghajar orang tersebut sampai tidak berdaya, Wuchou menantang lagi semua orang yang ada di sana. Dia maju membuat sekelompok orang itu menjadi ketakutan. Mereka juga menganggap si Wuchou ini berlebihan nih, karena dia sudah menghajar dua orang temannya sampai tidak berdaya. Di sisi lain dari kejauhan, ternyata ada orang mengintip kejadian tersebut. Orang misterius ini sangat senang karena ini bisa jadi peluang yang bagus. Karena sebenarnya orang misterius ini sudah bersembunyi selama setengah tahun, diperintah langsung atas perintah sektenya, jadi dia berniat memanas-manasi keadaan supaya sekte Tao itu hancur guys. Segera orang tersebut maju memperkenalkan diri. Yang ternyata orang ini berasal dari sekte Juntian bernama Qian Chunsan. Wuchou mendengar dia dari murid dari sekte Juntian pun bersiap untuk bertarung. Tapi ternyata Chunsan menghentikannya. Di sini dia cuma penasaran guys. Harusnya sekte Tao itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik praktisi di dunia. Tetapi kenapa Wuchou itu malah bertindak kejam menghajar orang biasa nih? 等等，动手吧！君天教弟子，就有教化天下，有一事不明，特来请。 Wuchou nggak peduli. Dia maju dan menyerang, akan memberitahukannya setelah mereka berdua bertarung. Chunsan dengan sigap menghindari serangannya. Namun di satu sisi dia bingung. Kenapa si Wuchou ini sebagai seorang sekte Tao itu tidak mengikuti aturannya? Nggak kasih napas, Wuchou terus bergegas maju dan menyerang. Akhirnya pertarungan mereka berdua pun terjadi. Keduanya adu pukul di tengah kota. Wuchou tentu lebih unggul. Beberapa kali dia menahan serangannya Chunsan, bahkan memukul balik. Apalagi dia juga berhasil menghempaskan Chunsan dengan pukulannya sampai bertindak sombong.
我去，这小子怎么不按套路出牌？你真以为我打不过你吗？ membuat Chuan Shan geram mengeluarkan kekuatannya guys. Tubuhnya sampai memancarkan aura yang sangat menakutkan dan memunculkan ribuan pedang di sekitarnya. Setelah semua persiapan sudah oke, dia pun langsung melesatkan pedang-pedangnya ke arah Wuzhou. Tak mau kalah, Wuzhou mengumpulkan teknik segel sinar surgawi. Muncullah prasasti naga emas yang langsung melesat ke arah musuhnya. Tapi sayang, teknik segel sinar surgawi milik Wuzhou itu lebih kuat. Dia berhasil menghancurkan semua pedangnya Chuan Shan yang dilesatkan. Gak mau kalah, Chuan Shan terus-menerus mengeluarkan pedangnya menghancurkan teknik Wuzhou. Tapi sayang, cara miliknya tidak berhasil. Yang ada tekniknya Wuzhou melesat mengenai Chuan Shan secara telak. Membuat orang-orang di sana auto terkejut bukan main. Wuzhou mengalahkan Chuan Shan cuma satu gerakan guys. Chuan Shan tidak menyangka Wuzhou bisa menghancurkan aliran Qi-nya dengan begitu mudah. Nah, di sini Wuzhou menjawab atas pertanyaan Chuan Shan tadi, di mana alasan kenapa dia yang begitu kejam. Yang ternyata, jikalau ada praktisi yang datang untuk mendapatkan nasihat, maka Sekte Tao akan memenuhinya langsung. Tetapi kalau semisal orang tersebut cuma bertindak provokatif atau memanas-manasi keadaan seperti si Chuan Shan tadi, maka pasti Sekte Tao bakal menghajarnya habis-habisan. Chuan Shan masih terus mengelak. Dia memastikan kepada orang-orang di sana akan menyebarkan berita ini. Soalnya Sekte Tao nggak ada bedanya sama Sekte Iblis. Jadi dia sangat ingin membiarkan semua orang di dunia ini tahu gimanakah sifat asli dari Sekte Tao. 你竟然废了我！你这是枪！爷爷没听手段，但对你这种存心挑衅，我等一定要将此事挂。 Sekelompok orang itu setuju dia ingin menyebarkannya guys. Membuat Wuzhou semakin murka dong. Dia sama sekali tidak terima akan berita tersebut. Padahal kakek tua dari kelompok mereka membawa senjata racun yang sangat banyak. Ada juga yang ingin memanfaatkan dirinya saat tahu kalau dirinya cuma seorang murid tukang pula. Jadi gimana bisa Sekte Tao menganggap orang-orang seperti ini sebagai orang luar yang ingin meminta nasihat? 对，给我们一个交代。给我们一个交代。我们这个人，听说我是杂役的，身上去藏。 Selain itu, Wuzhou juga memastikan dia tahu Sekte Chuntian inilah yang sudah mencuri uang dari pegunungan. Jadi dia pastikan nih, mereka tidak pantas menerima penjelasan atau nasihat apapun. Lebih pantas buat dihajar. Sekelompok orang itu masih terus mengelak. Mereka tidak mau disamakan oleh Sekte Chuntian beserta si kakek tersebut. Soalnya mereka ini nggak melakukan apa-apa nih. Wuzhou semakin murka guys, tetapi dia masih bisa mengendalikan pikirannya dengan baik. Nah, Wuzhou sekarang mengatakan kalau yang harus disalahkan itu adalah dirinya sendiri. Karena dia menghajar orang-orang ini tidak membawa-bawa nama Sekte Tao-nya. Dia bakal meninggikan para murid Sekte Tao yang pasti nggak bakal menyakiti orang lain nih. 我徐州要的就是这句话，你们都，你凭什么就因为个例？我去，他居然也用这和我一个人犯的错，你 Berbeda dengan si Wuzhou sendiri yang cuma seorang murid tukang, jadi seakan-akan ini salah dia sendiri guys. Senior Kanyon dan beserta yang lainnya terharu dong. Ternyata Wuzhou orangnya tidak egois. Apalagi dengan tindakan ini, Wuzhou itu merusak nama reputasinya sendiri demi melindungi Sekte Tao-nya. Wuzhou melanjutkan dia bakal memberikan orang-orang ini pelajaran. Tentu sekelompok orang itu langsung ketakutan guys, berusaha kabur. Tapi sayang tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh si Wuzhou. Dia menghabisi sekelompok orang di sana dengan mudah. Sampai-sampai
Ikan yang dibawa oleh salah satu kelompok itu dia pakai untuk menghajar mereka guys. Haha. Ada-ada aja nih si Wuchou nih. Seluruh anggota dari kelompok itu tersebut kewalahan. Saking kesalnya, ada seekor anjing yang menggonggong di hadapannya saja. Itu dia marahi dan dia kejar-kejar guys. Waduh, membuat anjing dan sekelompok orang itu auto kocar kecir. Setelah itu, Roshui dan yang lainnya pun menghampiri Wuchou. Dia khawatir karena pasti sekarang nama reputasinya Wuchou itu pasti sudah hancur. Wuchou pastikan agar tenang saja. Dia rela melakukan apapun demi sekte Taunya. Tentu membuat teman-temannya semakin terharu lah guys. Padahal mah di hatinya Wuchou dia nggak peduli akan reputasi. Yang penting dia mendapatkan kekuatan dan bisa mengalahkan si Luotu. 但我却一点都不开心。算你们跑得快，不再污蔑我道宗。这许是天。好了好了， Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba anjing yang tadi itu kembali membawa teman-temannya guys. Membuat Wuchou sekarang gantian ketakutan dan dikejar balik. Aduh, kocak bener nih MC nih. Roshui tidak terima kalau si Wuchou melakukan hal itu sendirian. Dia pun mengajak teman-temannya agar berdiskusi bersama. Dia menjelaskan kalau harusnya mereka tidak boleh membiarkan Wuchou menanggung semua ini sendirian. Soalnya kan mereka ini sama-sama murid dari sekte Tao ya kan. Berpikir cukup lama, akhirnya mereka pun mendapatkan satu cara. Yaitu mereka harus menjadi penjahat, berakting seakan-akan jadi orang jahat, dan memulai rencananya besok. Wah, padahal si Wuchou nggak peduli sama reputasi nih. Tapi ternyata teman-temannya juga baik ya, mengerti akan si Wuchou. 我们该怎么做呢？说的没错。我们也是道宗弟子，我们也去当恶人。 So mari kita lihat bagian spoiler buat part 53 yang bakal rilis lagi di minggu depan nih. Oke, jadi nanti senior Kang Yong diserang oleh orang-orang misterius. Parahnya dia diserang sampai terluka parah dan terkena racun hitam guys. Dokter yang ada di sana pun nggak bisa menanganinya, berakhir pasrah. Xuan Wei bergegas memberitahukan hal ini kepada Wuchou dan menyuruhnya agar datang menjenguk. Ternyata Wuchou di sini menggunakan kekuatannya mencoba menyembuhkan si senior Kang Yong. Apakah Wuchou bisa menyembuhkannya? Penasaran kan? Kita tunggu lagi di part 52 ya guys. Wei San Qian Tao di hari biasa, hari Minggu. Tapi satu hal yang pasti, cuman di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur dari dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.